Halo guys, selamat datang kembali di channel RM Rindu Malam. Channel yang pas banget buat kalian yang hobi rebahan sambil nikmatin asupan dari Mimin. Kali ini Mimin bakal suguhin cerita menarik, keseruan dari sebuah film yang belakangan ini viral akibat banyaknya kecaman yang diberikan. Ya, Racket Boys. Di balik viralnya kecaman yang dilontarkan untuk film tersebut karena salah satu episodenya yang dianggap menghina Indonesia, ternyata film ini sangat menarik. Jadi seperti apa alur ceritanya? Mari kita tonton. Jadi sebelum Mimin masuk, buruan untuk subscribe dan aktifin tombol loncengnya dulu. Pada episode 1 film ini menceritakan tentang seorang anak muda bernama Haikang yang tinggal di pusat kota bersama ayahnya yang bernama Pak Jong, yang merupakan seorang pelatih bulu tangkis pada sebuah sekolah. Haikang merupakan seorang anak yang sangat menggemari olahraga bisbol. Di sekolahnya yang saat itu harus kecewa karena dirinya yang tidak terpilih sebagai pelempar utama di timnya. Akibat aturan pada sekolah itu yang mengharuskan orang tua tiap pemain harus membayar sejumlah uang untuk mendapat posisi utama di tim bisbol. Akibat hal ini, Pak Jong bersama anaknya Haikang dan adiknya yang saat itu mengalami kehimpitan masalah keuangan memutuskan untuk pindah di sebuah desa yang lokasinya lumayan jauh dari kota. Haikang yang kaget dan kecewa karena keputusan bapaknya harus rela meninggalkan olahraga favoritnya saat itu. Kepindahan keluarga ini di sebuah desa menjadi sebuah awal cerita baru dari sebuah perjalanan film ini. Setibanya mereka di desa tersebut, Haikang dan adiknya harus dikagetkan dengan situasi lingkungan desa itu yang terlihat sepi dan tak menarik, dan juga rumah yang akan mereka tempati tidak sesuai dengan ekspektasi Haikang dan adiknya. Selanjutnya saat mengomentari rumah tempat tinggalnya, Haikang bersama ayah dan adiknya disapa oleh Pak Hong yang merupakan penjaga dari rumah itu. Pak Hong pun menjelaskan tentang situasi rumah dan desa tempat mereka tinggal, yang dimana ternyata biaya hidup di desa dan di kota tak jauh berbeda. Terlebih lagi adanya seekor beruang yang masih sering berlalu lalang di malam hari di desa itu. Setelah itu, mereka pun masuk ke rumah itu untuk berkemas. Tak lama kemudian, saat mereka sedang mengecek isi rumah mereka pun ditegur oleh seorang pasangan lansia yang merupakan warga sekitar yang menegur Pak Jong untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi traktor yang ia kendarai. Di saat yang sama, Haikang bersama adiknya pun mengintip dari balik pintu untuk melihat nenek tersebut. Tak disangka nenek itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka dan membuat mereka kaget dan takut. Selanjutnya di malam hari terlihat Haikang yang mengurungkan niatnya bermain game di HP karena paket data yang ia miliki sudah terbatas dan tidak adanya wifi di rumah itu. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara ketukan pintu yang membuatnya harus numpang tidur di kamar ayahnya karena merasa takut. Skin pun berlanjut di keesokan harinya, di mana terlihat Haikang di pagi itu harus kelaparan bersama adiknya karena ayahnya hanya menitipkan uang di meja makan. Mereka pun keluar rumah untuk mencoba mencari rumah makan terdekat. Saat hendak mencari, mereka pun ditegur oleh pasangan lansia yang sebelumnya ia temui di rumahnya. Tak disangka nenek tersebut pun mengajak mereka untuk makan di rumahnya, sehingga pertemuan itu menjadi awal kekerabatan yang baik untuk keluarga itu. Di saat yang sama, Pak Jong yang sedang berada di sekolah di desa itu bertemu dengan Pak Sung,
untuk membicarakan tugas Pak Jong yang ternyata akan menjadi pelatih bulu tangkis di sekolah itu dan akan segera menandatangani kontraknya bersama kepala sekolah. Setelah menandatangani kontraknya bersama kepala sekolah, Pak Sung mengajak Pak Jong untuk menemui 3 anak yang merupakan anggota dari klub bulu tangkis di sekolah itu. Ketiga anak ini adalah Yongdam yang merupakan kapten tim, lalu Wu Chan dan Yong Tae yang saat itu datang terlambat untuk latihan. Pak Jong pun kaget karena kurangnya peserta didik pada anggota klub bulu tangkis, sehingga membuat mereka harus mencari lagi seorang anggota untuk dapat mempersiapkan turnamen bulu tangkis yang akan mereka hadapi. Hal ini pun yang pada akhirnya membuat Haikang beralih ke olahraga bulu tangkis karena bujukan ayahnya. Tanpa diketahui ternyata Haikang dulunya saat masih kecil merupakan atlet bulu tangkis cilik yang sudah menjuarai banyak turnamen saat itu dan cukup terkenal di kalangan para atlet. Haikang pun menyetujui permintaan ayahnya untuk bergabung di klub bulu tangkis pada sekolah itu dan mempersyaratkan kepada ayahnya agar ia memasangkan wifi dan menyetujui permainan bisbolnya jika ia dapat menjuarai beberapa turnamen. Selanjutnya, karena minimnya camp pelatihan di desa itu mengharuskan klub bulu tangkis yang Pak Jong latih harus tinggal bersamanya di rumahnya untuk mempersiapkan diri untuk turnamen yang akan mereka hadapi. Kemudian terlihat Haikang yang dari ke hari mempersiapkan diri bersama anggota klub lainnya dengan latihan yang mereka jalani. Terlihat kedekatan yang makin terjalin pada anggota klub itu di setiap harinya, membuat mereka makin semangat untuk menghadapi turnamen. Selanjutnya tibalah saat dimana Haikang bertanding di turnamen itu. Dan tak disangka permainan Haikang membuat beberapa peserta lain dalam turnamen itu kaget dengan kehebatannya dalam bermain bulu tangkis. Terlebih lagi dengan situasi di mana ia merupakan wajah baru dalam lingkungan turnamen itu. Keseruan demi keseruan akan berlanjut dalam tiap episode di film ini. Jadi untuk tidak ketinggalan tetap pantengin channel Mimin untuk episode selanjutnya.